Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Julius Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk di hari Senin dan juga pergerakan IHSG yang terkoreksi hari ini. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya berikan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya juga sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita akan mulai review yang akan saya berikan. Pertama dari composite. Composite kali ini tertahan di area break bullish yang sudah saya review kemarin sore, itu di area 6149. High hari ini adalah di 6166 dan tidak mampu melewati fase break bullish. Kenapa ada fase break bullish? Karena di sini ada beberapa area supply, ada base di sini, ada base di sini, ada base di sini. Maka saya pikir garis tarik lurus berada di area 6149. Selama area 6149 tidak mampu tertahan, maka arah tren bullishnya masih cukup diragukan. Kemungkinan besar akan terjadi retest di area 6067, merupakan area support 6067 sampai 6069. Saya pikir di area support trend line resisten yang sempat di break di hari Kamis. Maka saya pikir teman-teman yang masih mengkoleksi beberapa saham yang sudah layak kita taking profit, maka bisa lakukan taking profit. Tetapi jika ada teman-teman masih memegang saham swing dengan posisi harga di bawah, saya pikir di hold saja. Baik, ada saham pertama yang saya ingin layak review. Ada saham ASA. Ini merupakan salah satu saham jajan sore. Dengan pola swing break dia naik, dengan pola swing dia break naik, dan sampai di target kemarin itu di area 2640 kita sudah taking profit di pembelian 2320. Sekarang posisinya sudah break out area demand di area 2320 dan sekarang sudah masuk kembali ke area tersebut. Saya pikir ketika dia sudah membuat swing low dengan pola yang sama, kemungkinan besar ada area profit jika dia break di area supply-nya itu di 2580. Bagi teman-teman yang sudah beli di jajan sore, bisa memperhatikan area tersebut untuk taking profit. Dengan seminimal mungkin dia harus melewati area 2440, merupakan area taking profit terdekat di pembelian sore kita di 2350. Secara MACD dan secara akumulasi dari momentum juga sudah mengindikasikan volume trend bearish-nya, distribusi sudah mulai melemah dan momentumnya sudah menguat. Jika kita lihat secara volumenya hari ini juga cukup bagus ya, dengan 2 hari akumulasi yang cukup baik dan ditutup dengan candle hammer dengan body yang besar. Berarti indikasinya bahwa buyer itu memiliki porsi yang lebih tinggi daripada seller ya. Jika kita lihat secara block summary, posisi sekarang itu akumulasi sebesar pouring 844 juta dengan net yang diakumulasi oleh broker CC, MG, dan broker KK melakukan distribusi cukup besar. Maka saya pikir masih ada peluang untuk saham ASA untuk kita taking profit di area 2440 atau sesuai lebar pattern swingnya di 2580. Selanjutnya ada saham gudang garam yang layak kita pantau. Kenapa? Karena sudah berada di area base-nya. Ini ada base yang kita bisa buat menjadi area demand, layak untuk kita koleksi saham gudang garam ketika buy on weakness. Jika dia menyentuh ke area 35.100 atau di rentang harga 36.375 sampai 35.200, maka teman-teman bisa melakukan buy on weakness. Secara RSI dan secara MACD masih melakukan distribusi, maka berpotensi menjemput barang di area buy kita sebelumnya yang swing beberapa minggu yang lalu di area 35.100. Selanjutnya, jika kita lihat secara block summary, PGRM
Gudang Garam ini melakukan akumulasi dilakukan oleh broker CS sebesar 14,5 miliar dan posisi distribusi ada AK, ZP, dan LG. Jika kita lihat berarti 36.100, maka posisi kita masih floating profit 50 poin dari broker CS jika kita ambilnya di jajan sore. Tetapi karena ini masih distribusi, saya pikir belum direkomendasikan untuk jajan sore dan kemungkinan kita ambil swing saja. Kenapa? Karena jika memang dia break dan atau menjemput ke area demand bawahnya ini di area 33.825 sampai 32.825, kemungkinan besar akan membentuk double bottom. Tetapi ini masih indikasi ringan saja. Tentunya ada saham Atik, salah satu saham teknologi yang mampu pullback hari ini di area supply-nya di area 930 sampai 865. Akumulasi besar hari ini dengan intensitas cukup besar, dengan MACD dan RSI juga mengartikan momentum dan akumulasi sudah ingin dimulai. Karena RSI sudah hampir melakukan porsi di jenuh jual dan porsi distribusi sudah mengalami pelemahan volume bar ya. Maka saham Atik bisa kita lihat untuk di hari Senin. Karena potensinya cukup besar ya, saya pikir jika kita lihat dari momentumnya. Jika kita lihat posisi block summary dipelopori oleh broker YP sebesar 2,1 M dan broker DX melakukan distribusi hari ini. Cukup besar peluangnya saya pikir jika kita buy on weakness di area 930 sampai 865. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan area tersebut. Selanjutnya ada saham AMRT yang layak juga kita pantau. Sempat melakukan pullback di area demand-nya yaitu di area 1195 sampai 1160 dan terlihat mengalami koreksi cukup kuat dengan volume yang tidak terlalu besar. Jika kita lihat dari block summary, MACD dan RSI juga melakukan distribusi. Jika kita lihat porsi AMRT di block summary itu minus 4 miliar dengan posisi broker SQ PPIF itu mendominasi akumulasi. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham AMRT bisa melakukan buy on weakness area 1195 sampai 1160. Selanjutnya ada saham jajan sore, kembali ada BEPS yang layak kita pantau karena berada di area Fibo koreksi di 786. Selama dia berada di posisi 786 dengan posisi buy on weakness itu di area 428 sampai 414, teman-teman bisa melakukan koleksi. Bagi teman-teman yang sudah mengkoleksi dari jajan sore akumulasinya, maka kita bisa memperhatikan area TP-nya nanti di area 466, 480 dan 488. Karena rekam jejaknya ketika dia menyentuh area 0786 dia mantul dengan cukup kuat sampai area supply kita sesuai di 554 sampai 530. Apakah mungkin terjadi? Saya pikir mungkin saja. Karena didasari oleh dua akumulasi cukup besar dan saya pikir ini adalah morning star dengan konfirmasi dua meningkat di hari sebelumnya. Secara MACD juga akumulasi volume trend sudah mengalami penguatan dengan distribusi yang melemah, sedangkan dari momentum RSI sudah mengalami fokus akumulasi. Jika kita lihat dari posisi BEPS itu masih minus 79,2 juta dengan pelopor akum hari ini adalah dari bandar GP, MK dan PD dan distribusinya ada EP, DX dan CC. Baik, selanjutnya ada saham Mari yang tidak bosan saya sebut karena masih terus potensinya menguat. Sekarang sudah ingin menyentuh dan membuat higher high-nya kemungkinan di area 436. Mungkin akan terjadi sell on strength di area tersebut dan selama dia tertahan di area demand-nya ini di area 380 sampai 374, maka chance menuju 450 sebagai area taking profit optimal kita akan tercapai. Secara MACD dan momentum RSI juga menguat, saham Mari sangat layak untuk kita hold. Akumulasi hari ini sebesar 8,8 miliar dipelopori oleh broker BK dan PD dan distribusi dilakukan oleh broker DR dan KK.
Jika posisi 4.15 maka BK baru masuk, maka posisi kita yang sudah ambil di area 310 sampai 306 ini masih sangat bagus. Selanjutnya jika kita membicarakan Mari, maka kita harus membicarakan ABA. ABA sudah break area all time high-nya di 400 dengan posisi all time high hari ini di 438. Chance-nya masih cukup besar, tetapi masih riskan ketika dia menyentuh nanti area 458, mungkin ada area taking profit. Bagi teman-teman yang masih hold saham ABA, bisa memperhatikan area trailing stop-nya ya, 2-5% untuk menjaga aset profit kita. Secara akumulasi MACD sudah sangat bagus, tetapi secara momentum sudah menandakan momentum jenuh membeli. Walaupun porsi volumenya hari ini cenderung menguat ya, ketimbang di hari sebelumnya terjadi koreksi hampir setengah dari koreksi akumulasi dari 21 Juli hingga 22 Juli. Maka teman-teman bisa memperhatikan ABA ya untuk pasang trailing stop. Selanjutnya ada saham AGI yang cukup menarik hari ini karena terjadi reversal dari demand ya. Saya pikir membentuk candle hammer di kemarin sore dan sekarang ditutup full body yang cukup kuat sebesar 135 poin. Secara momentum memang sudah menandakan dead cross harusnya di Kamis lalu, tetapi akumulasi sangat cukup besar hari ini, maka saham AG cenderung menguat. Area gap berhasil tutup di atas untuk saham AGI, maka potensi menuju area 2085 sampai 2015 masih cukup bagus. Bagi teman-teman yang sudah akumulasi dan masih hold, saya pikir bisa memperhatikan area trailing stop sebesar 2-5% ya untuk saham AGI. Selanjutnya ada saham agro yang layak kita pantau karena berhasil break area supply-nya, yaitu di area 2280 sampai 2210. Tutup di area 2390, maka area sebentar lagi area profit kita di area 2640 sampai 2550 akan tercapai. Teman-teman bisa memperhatikan untuk channel on trend area tersebut untuk profit yang cukup lebar karena kecenderungan RSI dan MACD sudah mengalami posisi jenuh membeli. Bagi teman-teman sudah bisa pasang trailing stop ya, saya pikir untuk saham agro. Selanjutnya ada saham BRIS. Jika kita ngomong BRIS, maka kita harus ngomong agro dan sebaliknya juga. BRIS posisi break inverted head and shoulder sudah selesai dan sekarang menuju area TP di area 2760 sampai 2720. Teman-teman bisa memperhatikan area tersebut untuk menjual sesuai dengan lebar shoulder, tapi dengan lebar head teman-teman bisa menjual di area 3310 sampai 3250. Chance-nya masih cukup besar karena ada isu BRIS akan masuk LQ45, maka anginnya sangat segar untuk saham BRIS. Jika kita lihat posisi block summary hari ini plus 4,7 miliar dengan posisi CS itu melakukan akumulasi sebesar 23,3 miliar. Sedangkan broker CP melakukan distribusi sebesar 26,2 miliar. Angka ini bukan angka yang main-main, saya pikir ada pergantian posisi, saya pikir. Selanjutnya jika kita melihat agro, posisinya 43,8 miliar melakukan akumulasi yang dilakukan oleh broker BK, sedangkan distribusi dilakukan oleh broker DX, CP, dan OD. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham agro dan BRIS ya bisa memperhatikan bid offernya dulu jika teman-teman belum masuk. Sekian dulu untuk ulasan saham yang saya berikan. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham berikutnya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya juga saya sediakan di deskripsi video ini. Saya ucapkan terima kasih.